bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Bapak Abdul Muiz Sos. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Muhammad Ammar Messi, dan Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas kesediaannya untuk mengikuti acara pada hari ini. Bisa jadi istilah beri bertambil lisan yang berhukuri akan dihormati teman-teman mahasiswa dan narasumber dalam kegiatan kelas riset penelitian kualitatif menggunakan analis regresi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok pribadi yang kita jadikan sebagai contoh teladan. Boleh juga merupakan kesan inspirator dunia. Beberapa buku dia yang cukup berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya mungkin manggilnya teman-teman saya, jadi karena ada yang di atas umur saya, ada yang di bawah umur saya. Nah, jadi tadi sudah dipancarkan panjang lebar bahwa kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan lembaga saya sebenarnya, lembaga LOPI. Tapi saya juga ini sebagai peneliti di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi. Teman-teman kampus sebenarnya yang selama ini sering saya ajak kerjasama itu kalau di istilah analis regresi. Sudah pernah dengar atau istilahnya tidak pernah dengar, kata statistiknya tidak pernah dengar, tapi kalau berbicara masalah ada judul pengaruh antara ini terhadap ini, pernah tahu? Ya. Kalau kita sudah berbicara tentang itu, berarti kita sudah berbicara tentang analisis regresi. Regresi itu penelitian kuantitatif yang bertugas untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan dependen, variabel bebas dan variabel terlibat. Jadi kita lebih banyak nanti berbincang terkait dengan model-model kianunya lebih luas biasa metode-metode yang digunakan dibanding teman-teman di sosial. Kalau teman-teman di sosial atau di ilmu pemerintahan bersama dia administrasi itu lebih banyak mungkin di penelitian sosial dan regresi melihat pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh misalnya ada teman-teman meneliti misalnya penelitian kualitatif seperti ini, itu rendah, itu dia hanya bisa menjelaskan melalui wawancara dengan pemangku terkait. Ada orang kuantitatif bilang, tapi kan itu tidak berlaku umum, itu hanya mungkin di kabupaten tertentu saja. Kayak ini asal mulai statistik ya. Jadi ada juga persepsi yang keliru yang belum bisa membedakan antara statistik dengan statistika. Jadi kalau yang di BPS ini Badan Pusat Statistik lah yang disebut dengan statistik. Tapi cara yang saya pakai untuk menghitung atau mengelola data-data jumlah perpustakaan. Ya, kalau masalah data, saya kira semua sudah tahu bahwa data itu pada dasarnya dibagi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yang memiliki skala terendah dan hanya bisa membedakan. Jadi data nominal itu dia mengkategorikan sebarkan pesanan saya, tapi karena tidak mewakili, saya harus pulang lagi sampel untuk meneliti kembali karena tidak mewakili permasalahan yang saya ingin dapatkan dari sini. Apa judulnya Bu? Saya implementasi kebijakan Kemenkes tentang surat izin praktek dokter, surat izin praktek dokter, surat izin dokter
dokter di probability dan non probability. Jadi kalau di non, kalau kita ibu harusnya kita menggunakan sampling non probability yang saya punya data hasil panen dan saya mau menggunakan regresi. Kira-kira rumusan masalahnya itu seperti apa? Ya. Nah, tapi kalau data normal, nah begini ya, tidak terlalu banyak orang bodoh, dan banyak orang veteriner, dan tidak terlalu banyak. Pada PDAM kita ini malam Kabupaten Sumedang. Ya itu kalau itu masih menggunakan bahasa apa namanya, dugaan ya. Kalau di bahasa statistik itu selalu disusun dulu H0 sama H1. Jadi H1 H0 tadi tidak ada pengaruh antara itu tadi kan? Atau laki-lakinya 1, angka 2-nya perempuan. Jadi kenapa harus diangkakan? Karena nanti itu kan kalau penelitian kuantitatif itu kan kita selalu berbicara tentang angka. Jadi kalau misalnya ada data nanti ini jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya laki-laki.